sedikit kita akan mengenal beberapa waqafat, beberapa keutamaan dan keistimewaan dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Karena waktu juga yang sangat singkat, kita akan ambil poin-poin penting dari 10 orang ini. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah satu di antara sahabat Rasul, tetapi dia adalah yang paling utama dari mereka. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kepada Abu Bakar Siddiq dia akan masuk surga dari seluruh pintu surga atas lisan Rasul. Wajar, karena di zaman itu, maksudnya di zaman awal-awal Islam, tidak ada yang seluruh keluarganya masuk Islam kecuali Abu Bakar. Istrinya masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, bahkan terlibat jasa besar dalam hijrah Rasul. Baik Abdurrahman ataupun Asma binti Abi Bakar itu sangat berjasa menyelamatkan Rasul ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika musuh-musuh dakwah melakukan sayembara untuk menangkap Rasul dan diberikan hadiah besar. Jadi memang dia sangat berjasa sekali. Bahkan di akhir wafatnya Rasul, ketika Nabi SAW sakit parah, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk salat bersama manusia. Artinya apa? Rasul tidak mau orang lain yang menggantikan salatnya kecuali Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha minta uzur ketika itu dan mengatakan, Rasul, janganlah kau perintahkan bapakku. Maksudnya Abu Bakar ini kalau salat selalu menangis, ya, selalu tidak tahan, perintahkan yang lain saja, tah Umar tah siapa gitu kan. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas. Tetap perintahkan Abu Bakar. Sebenarnya Nabi SAW memandang ke depan, bukan hanya sekadar Abu Bakar itu mengimami salat 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat, bukan itu masalahnya. Tapi Nabi SAW ingin menjadikan Abu Bakar itu sepeninggalnya adalah pemimpin untuk menggantikannya. Artinya dengan Abu Bakar menjadi imam bagi manusia di zaman Rasul masih hidup, ini pertanda suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul. Itu saja, ya. Padahal di zaman Rasul banyak para sahabat pakar-pakar Quran. Ada Ubay bin Ka'ab yang Nabi SAW pernah memanggilnya dan mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaika surat al-bayyinah. Wahai Ubay, Allah perintahkan aku agar aku membacakan kepadamu surah al-bayyinah. Ubay mengatakan, ya Rasulullah, asammanillah ya Rasulullah. Rasul, apakah namaku disebut-sebut Allah? Kata Rasul, iya. Menangis Ubay. Siapa saya? Kenapa namaku disebut-sebut di hadapan Allah? Tapi Rasul tidak perintahkan Ubay. Rasul tidak perintahkan Mu'ad ibn Jabal. Rasul tidak perintahkan Zaid ibn Thabit. Rasul tidak perintahkan Salim maula Abi Khudaifah yang kata Rasul ambil Al-Quran dari beliau. Tapi Rasul SAW tetap memerintahkan siapa? Abu Bakar. Dan ini keistimewaan besar. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat berperan menyadarkan akidah kaum muslimin ketika seluruh kaum muslimin goncang ketika wafatnya Rasul. Jadi ketika wafatnya Rasul, kaum muslimin ada yang pulang ke rumah mengurung diri, menangis habis-habisan. Ada yang kemudian berteriak-teriak, ada yang sampai mengacung-acungkan pedang, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengatakan, siapa yang mengatakan Rasul meninggal, ku penggal rehelnya. Rasul sama dengan Musa sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang munafik.
Tapi Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berusaha tegar teguh, kemudian mengingatkan para sahabat kembali kepada akidah yang benar. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ayyuhan nas, hei manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kalian masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah enggak ada, sudah meninggal. Enggak perlu lagi kalian kemudian seperti ini. Tapi kalau maksud kalian adalah menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dari situ manusia sadar. Bahkan ketika Abu Bakar baru saja dilantik menjadi khalifah, goncang keadaan kaum muslimin. Dahulu Musailamah al-Kadzab yang tidak berani di masa Rasul terang-terangan, mulai terang-terangan dengan para pengikutnya. Belum lagi muncul saja nabi wanita palsu, Al-Aswad Al-Asi dan banyak lagi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka dan menumpas habis dalam perang Yamamah. Kemudian muncul lagi orang yang murtad, muncul lagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Subhanallah, diuji Abu Bakar, diuji dari luar dan diuji dari dalam. Makanya wajar kalau seandainya Abu Bakar dikatakan bahwa dua manusia yang menyelamatkan Islam, pertama Abu Bakar, karena dia yang menyelamatkan Islam dari orang-orang murtad di zamannya. Kemudian Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal, atau dikenal dengan Imam Ahmad, ketika Al-Quran dinista dan mengatakan Quran makhluk, maka dia berdiri walaupun harus dipenjara 3 kurun kekuasaan, tetapi dia tetap mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk.